Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari Indah Fitriani yang berjudul Dasar Fungsi Tujuan Pendidikan Nasional, Tugas, Hak, serta Kewajiban Tenaga Kependidikan. Nah, ada beberapa poin yang sudah dijelaskan oleh Indah Fitriani. Sekarang tinggal melanjutkan materi yang berjudul Tugas, Hak, serta Kewajiban Tenaga Kependidikan. Ada 4 poin. Yang pertama, pengertian guru dan kewajiban guru. Pengertian yang kedua itu tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, kewajiban tenaga kependidikan sesuai UU Sisdiknas. Dan 11, kewajiban kerja dan ikatan dinas tentang guru dan dosen. Nah, untuk pengertian guru dan kewajiban guru. Guru itu merupakan salah satu profesi dari tenaga kependidikan. Guru bertugas untuk mengajar, di mana mengajar merupakan pelaksanaan proses pembelajaran dan menjadi proses yang paling penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi seorang guru itu bisa disebut seperti kayak pengabdian atau mengabdi dalam dunia pendidikan tersebut. Nah, untuk kewajibannya itu, untuk seorang guru itu mempunyai hak dan kewajiban. Haknya itu apa saja? Yaitu mendapatkan penghasilan, mendapatkan jaminan kesehatan, dan mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Dan untuk kewajibannya itu apa saja? Yang pertama itu melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, dan yang kedua bernilai dengan mengevaluasi hasil pembelajaran, dan yang ketiga itu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, dan terakhir meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi seni. Nah, materi yang kedua itu pengertian tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidik itu yang berasal dari kata dasar didik. Nah, artinya itu memelihara atau merawat dan memberi latihan seseorang memiliki pengetahuan seperti yang diharapkan. Kayak contohnya tentang kesopanan, terus tata krama, atau akhlak dan sebagainya. Nah, contohnya itu seperti guru, tutor, fasilitator, dan lain-lain. Nah, tenaga kependidikan itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi contohnya itu tenaga pendidikan adalah kayak semacamnya kepala sekolah, terus wakil, kepala urusan kayak gitu. Nah, terus kayak bagian administrasi, nah staff kayak gitu, atau staff lainnya. Itu contoh dari tenaga kerja. Jadi memiliki fungsi atau tugas kayak gitu, saling menunjang, mempunyai tugas yang menunjang satu sama lain gitu. Terus yang ketiga, ada kewajiban tenaga pendidikan sesuai UU Sisdiknas. Nah, dalam undang-undang Sisdiknas ini mempunyai kewajiban guru diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 44. Yaitu apa saja? Hak pendidik guru antara lain yang pertama berpenghasilan dan jaminan kesejahteraan. Jadi biasanya seorang guru itu mempunyai tunjangan di masa tua. Kayak gitu. Itu salah satu dari kewajiban seorang guru. Dan kewajiban seorang guru itu mempunyai penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Tentunya seorang guru itu mempunyai kayak prestasi masing-masing kayak gitu. Dan harus diapresiasikan sih, karena seorang guru itu mendidik mereka tuh
sebelum jadi seorang guru tentunya harus bisa mempunyai bakat tersendiri untuk mendidik anak-anaknya kayak gitu ya, lebih dari itulah. Dan mempromosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan atau pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan, membina karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Iya, jadi seorang guru itu, seorang pendidik dan tenaga kependidikan itu mereka mempunyai hak. Kayak contohnya guru honorer. Guru honorer itu dari gaji kecil dan dia bisa seperti mengajukan kayak tes-tesan CPNS agar tujuannya agar kayak meningkatkan gaji lebih besar lagi kayak gitu, karena mereka itu mempunyai potensi atau mempunyai kayak intinya mah mempunyai bakat atau kemampuan yang harus diapresiasikan kayak gitu. Mereka berhak mendapatkan sertifikasi pendidik, ya betul, karena masalah sertifikasi, apalagi mereka yang mempunyai kualitas yang tinggi atau mempunyai kemampuan yang tinggi atau prestasi, mereka juga berhak mempunyai sertifikasi. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir, wajib kerja dan ikatan dinas tentang guru dan dosen. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen wajib kerja dan ikatan dinas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pasal 21. Yang pertama, dalam keadaan darurat, perintah dapat memperlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi intinya seorang guru atau dosen itu wajib mempunyai kewajiban yang kepada warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademiknya kayak gitu, dan kompetensi melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang guru di daerah masing-masing kayak gitu. Begitu. Dan selanjutnya itu ada pasal 22. Yang pertama, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan membangun pendidikan nasional atau kepentingan membangun daerah. Jadi untuk yang mereka itu mempunyai kewajiban seorang calon guru untuk memenuhi kepentingan masing-masing, membangun pendidikan nasional atau kepentingan membangun daerah. Jadi mereka mempunyai hak itu. Contohnya misalkan di daerah masing-masing nih, kita udah kuliah berapa tahun, kita juga punya hak dong kayak mengabdi di daerah sendiri gitu ya, kayak membangun suatu kayak les kayak gitu tuh di rumah sendiri. Mereka punya hak kayak gitu. Dan yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, jadi intinya mah balik lagi ke pasal 1. Yang mempunyai wewenang itu pemerintah. Jadi semua mempunyai aturan masing-masing kayak gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.